Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarinta Gita Pradian dengan NIM 220512040001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP dan juga cara pemasangannya. Oke, next. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, jadi apa aja yang akan saya bahas di sini? Yang pertama ada menjelaskan tentang pengertian kabel UTP. Yang kedua ada menjelaskan tentang fungsi dari kabel UTP. Yang ketiga ada menjelaskan tentang jenis-jenis kabel UTP dan juga kategorinya. Yang keempat yaitu ada simulasi pemasangan kabel UTP. Oke, next. Kita masuk ke apa itu kabel UTP. Jadi, kabel UTP itu merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal atau local area network. Biasanya lebih dikenal dengan LAN. Nah, selain karena harganya yang relatif murah, mudah dipasang, dan juga cukup bisa diandalkan, sesuai dengan namanya, kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair itu berarti kabelnya memiliki pasangan yang berpilin atau terbelit, yaitu twisted pair, tanpa pelindung, di mana pelindung sendiri adalah unshielded. Nah, fungsi lilitan ini adalah sebagai eliminasi terhadap induksi dan juga kebocoran. Kabel ini umumnya digunakan untuk instalasi indoor dan lalu lintas data yang tidak sensitif. Oke, next. Kita masuk ke apa itu fungsi kabel UTP. Jadi fungsi kabel UTP sendiri itu bisa sebagai penghubung komputer dengan hub atau switch. Dia juga bisa sebagai penghubung router dengan hub atau switch. Dia juga bisa sebagai USB extender dan juga bisa sebagai penghubung antar komputer. Nah, lalu untuk fungsi warnanya sendiri seperti apa? Jadi kabel UTP itu memiliki warna kabel yang berbeda-beda, di mana dia juga memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Di mana putih orange itu dia berfungsi sebagai media penghantar paket data. Lalu untuk orange dia berfungsi sebagai media penghantar paket data juga. Lalu untuk putih hijau dan juga hijau dia berfungsi sebagai media penghantar paket data. Dan putih biru juga biru dia berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Lalu untuk putih coklat dan juga coklat, dia berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Nah, dari fungsi-fungsi warna ini, dia memiliki urutan yang berbeda-beda, di mana nantinya dia akan membentuk jenis kabel UTP yang berbeda sesuai dengan urutan warnanya. Oke, next. Kita masuk ke jenis kabel UTP. Jadi, jenis kabel UTP di sini ada berbagai macam, yaitu ada kabel straight through, ada juga kabel crossover dan juga kabel rollover. Nah, yang pertama di sini kita bahas adalah kabel straight through. Di mana kabel straight through ini adalah kabel yang menghubungkan pin pasangan kabel satu persatu tanpa mengubah urutan pin. Nah, kabel straight through ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat berbeda seperti komputer ke switch atau ke router. Nah, untuk kabel straight ini dia ujung A dan ujung B itu memiliki urutan yang sama, di mana urutannya adalah putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Jadi ujung A dan ujung B pada kabel straight through ini memiliki urutan yang sama. Next adalah kabel crossover. Nah, kabel crossover di sini tuh digunakan untuk menghubungkan dua perangkat serupa dalam jaringan seperti dua komputer langsung satu sama lain atau juga dua switch. Nah, contohnya adalah router ke router, komputer ke komputer, atau switch ke switch. Nah, jadi kabel crossover ini dia memiliki ujung A dan ujung B dengan urutan yang berbeda, di mana ujung A ini yang pertama ada putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Lalu untuk ujung B di sini ada putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan juga coklat. Nah, next. Di sini ada kabel rollover. Jadi kabel rollover ini dia berbeda dengan kabel straight through dan juga crossover
Karena kabel rollover sendiri itu memiliki pengkabelan yang khusus, di mana pin pasangan kabel di satu ujungnya itu diubah urutan pinnya, sehingga nantinya informasi yang dikirim dari berbagai perangkat komputer atau terminal itu mencapai perangkat jaringan dengan benar. Nah, kabel ini juga sering digunakan dalam situasi di mana perangkat jaringan tersebut tidak dapat diakses melalui jaringan Ethernet. Nah, untuk urutan dari rollover kabel sendiri ini, dia cuman terbalik gitu saja. Jadi, urutan yang pertama di ujung A, di sini ada putih orange, orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Nah, untuk ujung B di sini ada coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, orange, dan juga putih orange. Nah, next kita memasuki ke kategori kabel UTP. Jadi kategori kabel UTP itu dia ada 7 kategori, di mana dia ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5, kategori 5E, kategori 6, kategori 6A, dan juga kategori 7. Jadi di sini untuk kategori 5 dan kategori 6-nya dia memiliki dua jenis, di mana kategori 5E ini merupakan versi tingkatan dari kategori 5, dan kategori 6A itu juga merupakan versi tingkatan dari kategori 6. Nah, kita bahas satu persatu, dimulai dari kategori pertama terlebih dahulu. Jadi, kategori pertama itu adalah kategori kabel telepon lama yang digunakan pada sistem telepon analog tradisional. Nah, kategori pertama ini dia tidak cocok untuk penggunaan jaringan data modern karena memiliki kemampuan terbatas dalam menghantarkan data. Lalu untuk kategori kedua, di sini dia juga digunakan untuk aplikasi telepon dan memiliki kemampuan data yang sangat terbatas. Dia tidak umum digunakan dalam jaringan data saat ini. Nah, untuk kategori 3 di sini dia adalah kabel yang umumnya digunakan dalam jaringan telepon dan juga Ethernet 10 BST. Dia mampu menghantarkan data hingga 10 Mbps dengan frekuensi hingga 16 MHz. Dia tidak cukup untuk aplikasi jaringan modern seperti gigabit Ethernet. Lalu untuk kategori 4 di sini dia memiliki kemampuan yang sedikit lebih baik dibandingkan kategori 3. Dia mampu menghantarkan data hingga 16 Mbps dengan frekuensi hingga 20 MHz. Dia juga jarang digunakan dalam jaringan modern. Nah, untuk kategori 5 di sini, dia banyak digunakan pada awal perkembangan jaringan Ethernet. Dia mampu menghantarkan data hingga 100 Mbps dengan frekuensi hingga 100 MHz. Nah, dia juga digantikan oleh kategori 5E yang memiliki kemampuan yang lebih baik. Nah, untuk kategori 5E di sini adalah versi tingkatan dari kategori 5, di mana dia mampu menghantarkan data hingga 1000 Mbps dengan frekuensi hingga 100 MHz. Dia digunakan secara luas dalam jaringan gigabit Ethernet. Nah, untuk kategori 6 di sini dia dapat menghantarkan data hingga 10 Gbps dengan frekuensi hingga 500 MHz. Nah, dia juga dapat digunakan dalam jaringan 10 Gbst dengan panjang kabel yang lebih panjang daripada kategori 6. Nah, untuk kategori 7 di sini dia dapat menghantarkan data hingga 100 Gbps dengan frekuensi hingga 600 MHz. Nah, biasanya di kategori 7 ini dia memiliki dua pasang kabel terkepang yang masing-masing memiliki lapisan penahan gangguan. Nah, dia dirancang untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Nah, harap diingat juga bahwa semakin tinggi kategori kabel, semakin tinggi kemampuannya dalam menghantarkan data. Tetapi juga biasanya biayanya juga lebih mahal. Nah, pemilihan kategori kabel ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari jaringan pada masing-masing kebutuhan sebuah perangkat.
Nah, next kita masuk ke alat simulasi kabeling. Jadi, untuk membuat sebuah crimping kabeling, kita di sini membutuhkan 4 alat. Yang utama yaitu ada kabel UTP, ada juga crimping tools, ada konektor RJ45, dan juga ada RJ45 LAN tester. Next, kita akan masuk kepada video simulasinya. Nah, dimana di sini langkah pertamanya adalah menggunting terlebih dahulu pelindungnya, lalu kabelnya digeser dan menggunting pelindung yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya kabelnya dipilin untuk diluruskan dengan tangan. Nah, setelah kabel sudah lurus, selanjutnya kita adalah mengurutkan sesuai dengan kabel apa yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat kabel straight through, di mana urutannya adalah orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Nah, selanjutnya jika sudah urut, kita masukkan kabel konektor RJ45. Selanjutnya kita lakukan RJ45 sampai selesai. Nah, setelah hasilnya sukses, maka video simulasinya telah selesai dan kabelnya siap untuk digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.